Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Barojerdi menjelaskan soal 2 kapal Pertamina yang masih berada di Selat Hormuz. Barojerdi bilang, keadaan di Laut Persia dan Selat Hormuz saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga pihak Iran menerapkan protokol untuk setiap kapal yang melintas. Sehingga tiap kapal yang akan melintas harus menerapkan protokol perang dan berkomunikasi dengan pihak penjaga keamanan. وضعیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عادی نیست. شرایط در اونجا بسیار شکننده و خطرناکه و به همین دلیل کشتی‌هایی که میخوان از اونجا گذر کنند باید پروتکل‌های زمان جنگ رو رعایت کنند. برای رعایت این پروتکل‌ها همه کشتی‌ها موظفند که تک تک با طرف ایرانی کنترل کننده و تأمین کننده امنیت در تنگه هرمز تماس بگیرند و با رعایت پروتکل ها رد بشن. من امیدوارم که کشتی های اندونزی هم به زودی مذاکراتشون رو با طرف ایرانی آغاز کنند و به سلامت از تنگه هرمز رد بشن. Lalu negosiasi seperti apa yang harus ditempuh pemerintah Indonesia agar kapal Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz bisa lolos? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah, Zulfan Lindan. Selamat malam, Pak Zulfan. Selamat malam. Ya, Pak Zulfan, kita ketahui tadi Dubes Iran untuk Indonesia bilang ada protokol perang di Hormuz dan silakan saja bernegosiasi, komunikasi atau negosiasi seperti apa jadi kalau yang yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar bisa meluluhkan Iran dalam hal ini untuk bisa memberikan lintasan bagi 2 kapal Pertamina yang masih tersendat di Selat Hormuz, Pak Zulfan. Ya, kalau kita lihat ini kan persoalannya tidak sepele ya. Kalau hanya sekedar aturan dari legalitas ataupun hukum itu mudah, ya. Tetapi ini kan persoalannya persoalan geopolitik, persoalan keamanan dan persoalan diplomasi ada di sini. Jadi tidak mudah memang kita tidak bisa, misalnya kalau ini tidak berhasil kapal Pertamina lolos dari Selat Hormuz, seolah-olah pemerintah gagal. Ini persoalannya kan sangat pelik bahwa Iran menerapkan protokol yang sangat ketat, bukan terhadap kita, terhadap banyak negara, kecuali negara-negara dinilai yang memang sudah secara tegas tidak mau bersahabat dengan Amerika. Nah gitu. Nah kalau kita kan dilihat masih ada hubungan dengan Amerika, dengan Trump misalnya, tentu mereka akan memperlakukan ketat protokolnya di sana. Ya. Nah, lalu kita pernah tahu juga bahwa ada 1 kapal Iran yang tertahan di tahun 2023, namanya MT Arman 114. Kabarnya selain tadi yang dikatakan Anda, Pak Zulfan, bahwa kita masih punya hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan dianggap ya masih abu-abu terhadap sikapnya terhadap Iran. Apakah kapal MT Arman 114 ini juga menjadi hambatan ketika kapal Pertamina tidak bisa melintasi Hormuz? Kalau saya tidak secara langsung nggak ada, itu jauh sekali ya. Kasus ini kan kapal ini bukan kapal pemerintah Iran. Ini kan kapal swasta pedagang. Ya. Kasusnya kan itu ketika mereka mentransfer minyak ke kapal lain, terjadi ombak besar sehingga kapal Arman ini bergeser ke perairan Indonesia. Dan kemudian selangnya copot. Akhirnya terjadilah pencemaran di tanah air Indonesia. Jadi ini soal legalitas dan hukum, bukan soal politik, bukan soal diplomasi. Ini 2 konteks yang berbeda. Orang berbeda. Ya, Nah, kalau begitu begini Pak Zulfan, tadi Anda mengatakan kan sebenarnya ini urusan geopolitik begitu. Kalau begitu, apakah kita bisa meminta bantuan misalnya kepada negara-negara yang kapalnya sudah diloloskan untuk melintasi Selat Hormuz? Misalnya, tidak usah jauh-jauh, tetangga terdekat kita, Malaysia, Pak Zulfan. Ya, itu kan kembali lagi, Malaysia sendiri kan belum tentu bisa continue kan. Kalau ada problem lagi kan dia akan juga di stop. Jadi sebenarnya dilihat
kemana kapal-kapal yang diberi lolos dari Selat Hormuz itu, dia akan membagi minyaknya, mentransfer minyaknya. Kalau seandainya Indonesia secara diplomasi dan politik ada masalah, kemudian Malaysia mengirim ke kita, Malaysia juga kena masalah. Nah, itu problem. Makanya ini tidak mudah gitu. Oke. Nah, kita ketahui Islamabad, perundingan di Islamabad ini juga tidak mencapai kata sepakat. Masing-masing sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance sudah pulang ke tempat ke Amerika Serikat dan begitu pun utusan dari Iran. Ini menurut Anda dalam konteks Selat Hormuz, apakah akan semakin pelik urusannya, semakin rumit, terutama khususnya untuk Indonesia, atau ada jalan lain sebenarnya yang bisa ditempuh? Sebenarnya pasti pemerintah Iran itu tidak main-main soal Selat Hormuz ini. Karena itu pesan dari Rahbar atau Said Ali Khamenei sebelum meninggal. Sebelum terbunuh oleh Trump, dia sudah wanti-wanti ini Selat Hormuz harus dijaga ketat. Ini adalah senjata bagi Iran. Ya, jadi satu kekuatan senjata yang harus dipergunakan. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah Iran sekarang berani, katakanlah tanpa alasan apapun ya, karena ketakutan sama Amerika, takut sama Israel, takut sama negara-negara lain, itu dia dipersalahkan, gitu loh. Karena, ya silakan Pak Zulfan. Ya, karena dalam prinsipnya eksekutif di Iran, termasuk presiden, kalau bertentangan dengan yang disebut dengan Rahbar itu adalah Ayatullah itu, maka mereka dianggap bersalah, gitu loh. Ini keputusan ini final. Ya, di meja perundingan, ini pertanyaan terakhir untuk Anda Pak Zulfan. Di meja perundingan kemarin ternyata tapi Iran itu tidak mau lagi membahas soal Hormuz dalam praktik negosiasi di meja perundingan. Nah, apakah ini tandanya akan sama sekali menutup negara-negara yang dianggap berseberangan dengan Iran, yang kita tahu bahwa Iran sendiri sebelumnya pernah bilang bahwa Selat Hormuz itu sebenarnya tidak pernah ditutup hanya untuk musuh-musuh Iran. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, itu kan taktisnya Iran kan harus begitu. Jangan dia dianggap memusuhi semua negara. Negara-negara yang memang tidak bersahabat dengan Amerika, tidak mendukung Amerika dan Israel, dipersilakan lewat. Gitu. Jadi kita ini kan Indonesia ini posisi kita kan abu-abu, nggak jelas. Nah, oleh karena itu kita terhambat, iya kan? Ya. Nah, itu masalahnya. Anda ingin mengatakan singkat saja, Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia seharusnya jangan bersikap abu-abu, dan sikap apa yang harus ditempuh jika demikian untuk meyakinkan Iran bahwa Indonesia punya sikap yang tegas, gitu? Ya kan, pasti harus keluar dari BOP. Arahnya ke situ ya, berarti memang BOP itu yang menjadi titik tekan dari Iran, begitu ya Pak Zulfan ya? Iya, itu kan karena isi perjanjiannya segala macam, itu kan menyulitkan Palestina, ya kan? Memojokkan Palestina dianggap. Ya, kita apakah sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, kita sudah masuk di situ. Makanya kita harus menyatakan, ya kita sementara keluar dulu lah dari BOP ini, karena kita melihat Palestina belum selesai, bagaimana jalan keluarnya. Ada solusi juga buat buat Palestina gitu. Oke, baik. Kita nantikan, meskipun di Islamabad katanya belum ada kata sepakat, tapi Pakistan menyatakan sepertinya masih ada jalan lain yang harus ditempuh, dan mengingat juga gencatan senjata masih akan berakhir pada tanggal 21 April mendatang. Terima kasih, pengamat Timur